Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show, TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, seperti tadi yang saya sudah bilang, di segmen sebelumnya saya mau ngobrol lebih panjang lebar sama Mas Adit terlebih dahulu, karena saya mau denger nih cerita tentang Mas Adit yang sekarang. Mas Adit, ini tanpa bermaksud apapun ya sebenarnya ya kita. Santai. Ini biar aku cuma pengen cerita Mas Adit biar jadi inspirasi ke banyak orang gitu. Bahwa sebenarnya ketika kita tetap berpositive thinking, semua bisa terjadi dan semua bisa terkendali sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya boleh diulang lagi nih Mas Adit, cerita yang sebenarnya apa sih yang terjadi sama Mas Adit gitu sampai akhirnya Mas Adit kondisinya seperti sekarang. Jadi sebenarnya sih waktu itu fatalnya sih dari di salah penanganan sih. Salah penanganannya Mbak. Salah penanganannya jadi kondisi kaki saya kan tadinya patah, jadi luka dalam doang, tapi setelah dibawa ke ahli patah tulang jadi ada luka luar gitu sih. Itu kejadiannya tahun berapa dan penyebabnya tuh waktu itu apa ya Mas Adit ya? Gimana? Itu kejadiannya tahun berapa, terus penyebabnya pada saat itu tuh apa? Jadi itu kejadian tahun 2017. Penyebabnya sih waktu itu pecah pembuluh darah sih Mbak. Gara-gara? Pecah pembuluh darah jadi salah penanganan. Dari salah penanganan jadi pecah pembuluh darah. Jadi banyak gimana ya? Banyak sel-sel yang udah nggak aktif juga. Ya jadi seperti itulah kurang lebih. Oke. Tapi pas saat itu gitu, itu kan pasti ada proses. Aku yakin manusia kecewa itu wajar ya Mas Adit ya, apalagi gitu. Nah, Mas Adit sendiri melewati fase kecewa sampai akhirnya bangkit lagi dan akhirnya menunjukkan prestasi gitu sampai dengan saat ini tuh gimana Mas? Jadi nggak nyadar juga sih Mbak bisa ngelewatin kan selama 2 tahun. Jadi waktu itu kan sempat membandingkan juga sih Mbak, pengen diamputasi atau enggak. Jadi kalau perkiraan saya pribadi sih kalau dilanjutin penanganan tradisional mungkin kapan gitu sembuhnya kan. Tapi kalau ngebandingin untuk diamputasi bisa saja kan cepat. Terus siap enggak ngejalaninnya kayak gitu kan. Jadi saya juga kan selama kurang lebih setahun berdoa kan, sholat istikharah, minta petunjuk buat kebaikan kaki kanan saya kan. Ya alhamdulillah selama sholat gitu dapat gimana ya, dapat kebaikan lah. Jadi hati juga ngasih, terus pikiran lepas, udah ngebandingin juga, sempat searching juga kan kalau diamputasi gimana, terus kalau pakai kaki palsu kayak gimana. Jadi udah nyiapin juga sih Mbak. Iya. Oke, siapin hati yang paling penting dan untungnya mungkin ini salah satu, ini boleh jadi jawaban dari Allah gitu ya. Toh akhirnya Allah kasih jalan juga nih ke Mas Adit untuk tetap bisa berprestasi di jalur sepak bola, di jalur yang sama dengan Mas Adit sebelumnya dan alhamdulillah gitu. Semoga tetap menginspirasi dan tetap berprestasi juga nanti ke depannya. Saya mau ke Mas Tete nih, Mas Tete. Ini Mas Adit kan salah satu pemain yang saya yakin luar biasa, tapi pasti ada banyak pemain yang lainnya yang juga luar biasanya nggak kalah sama Mas Adit. Kondisi yang ini kan pasti kondisi pemainnya tuh berbeda-beda ya Mas Tete ya. Saya juga kan, kita kan saya belum berkenalan secara langsung dengan setiap anggota. Tapi proses untuk akhirnya bisa bergabung sama Indonesia Amputi Football ini sendiri tuh ada persyaratan khusus atau gimana sih, Mas Tete? Kalau persyaratan sih cuma 2 yang disampaikan Pak Tomo tadi. Sama itu amputan, yang kedua les outres, salah satu tangan atau kakinya seperti itu. Nah, sama memiliki motivasi tinggi dalam mencintai sepak bola. Seperti itu sih sebenarnya.
Oke. Dari anggota yang sudah ada saat ini nih, Mas Tete sama si Mas Tete ya, itu yang, apa, mereka latihannya tuh berarti selalu pas kemarin-kemarin gitu, selalu, jadwal latihannya tuh selalu bareng gitu, terus proses latihannya itu biasanya di mana dan gimana? Jadi selama ini sih kan yang latihan itu kan daerahnya kan bermacam-macam gitu. Heeh. Ada yang di Jakarta sendiri, ada yang di Bogor, bahkan kayak Mas Adi sendiri orang Bandung, ada Bandung. yang teman dari Sukabumi, mereka jauh-jauh datang ke Jakarta. Dan kita latihannya setiap Sabtu sekali gitu. Jadi seminggu sekali, tepatnya hari Sabtu seperti itu. Dan Ah, ya itulah namanya mereka memiliki impian, jadi untuk ikut bersama-sama membangun persepak bolaan nasional. Karena yang perlu Mbak Pahal tahu bahwa di sepak bola amputasi ini juga ada pertandingan sekelas Piala Dunia yang akan diadakan di tahun 2022 di Polandia seperti itu. wah, dan Inaf akan berpartisipasi di situ, insya Allah? Ya, dan tim Garuda Enough siap mengharumkan nama bangsa. Ah, bangga. Saya udah bangga dari sekarang. Nanti kalau misalnya lepas pandemi bakalan latihan lagi pastinya ya, dan latihannya pasti akan lebih intensif lagi gitu. Karena kan lumayan nih spare waktu tidak latihannya dari bulan apa tuh berarti Mas terakhir latihan, Mas? Terakhir latihan sih 2 minggu yang lalu sih, gitu. Oh, masih latihan. Oke, 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 oke. Iya, masih latihan ya karena ya itu tadi karena mereka semangatnya tinggi sekali. Oh, Namanya udah cinta sepak bola kali ya. Ibaratnya kalau kita udah cinta sesuatu tuh kalau apapun halangannya namanya udah cinta pasti akan melakukan dengan segala cara kan seperti itu. benar, benar, Nah, benar. Yang Asik, ada asik. yang ada kalau nggak latihan bawaannya malah jadi ini nggak seru nih kalau nggak latihan ya gitu ya. ya Mas. Dan kebetulan juga kemarin kita sempat ketemu Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule dan beliau malah berkenan menjadi salah satu pelindungnya INAF selain Kemenpora. Gitu. Wah, ini luar biasa ini pasti. Dan yang menjadi membanggakan buat kita bahwa tahun depan ketika tim Garuda Enough tampil di mancanegara baik itu Piala Asia maupun Piala Dunia 2022 itu jersinya sama persis sama yang dikenakan oleh timnas Garuda seperti itu. Wah, Itu keren. dengan asas kesetaraan seperti itu. Nah, benar. Itu yang dipakai sama Mas Tete? Itu salah satu contoh jersey latihan atau apa? Kan ini apa official. Oh, official keren loh. Nih, ini loh kaosnya Mbak. Oh gitu. Tuh, untuk biasa pakai latihan. Oh, wah udah dikasih sama Mas Tomo. Aku langsung mau ngobrol deh ke Pak Tomo. Pak Tomo, selama ini proses latihan tadi sebenarnya udah disinggung sama Mas Tete setiap hari Sabtu teman-teman datang ke Jakarta bela-belain demi untuk latihan gitu. Itu saking kompaknya, saking motivasinya tinggi, semangatnya tinggi, positif tingginya luar biasa gitu. Mas Tomo ngelihat teman-teman segitu excitednya gitu, pasti juga punya rencana-rencana ke depan dong untuk mempermudah latihan teman-teman gitu. Ada nggak sih rencana-rencana untuk ya udah deh nanti kita latihannya misalnya kita ganti-ganti tempat atau selama ini masih ya udah di Jakarta dulu atau gimana Mas ke depannya? Teman-teman tuh punya moto Mbak, tidak ada alasan untuk berhenti bermimpi dan bermain bola. Itu komitmen mereka kan, tidak alasan untuk bermimpi berhenti bermain bola walaupun tanpa ada kekurangan gitu, ada kekurangan gitu. Nah itu dia. Kedepannya sih kita memang punya rencana Mbak, itu kan nanti mungkin pada saat ini kan teman-teman yang dari yang sekarang ini sudah terbentuk menjadi timnas ya, hasil seleksi dari beberapa daerah, terus kita terbentuk menjadi timnas yang namanya Garuda Enough. Nah itu dari mulai sejak awal di 2020 itu kita sudah mulai seleksi Mbak, teman-teman dari daerah termasuk ada dari Sukabumi, termasuk Adi, nah ini termasuk salah satu timnas kita. Dan kedepannya nanti kita punya rencana kan saat ini kan mereka masih berlatih untuk di rumah masing-masing. Setiap datang latihan yang namanya idealnya kan timnas itu harus ada di suatu tempat, ya kan, tidak di luar tempat. Karena kenapa? Kalau di satu tempat kita bisa kontrol pemainnya, baik itu fisiknya, kesehatannya, makannya. Nah,
Inap ini karena baru berdiri, kalau ibarat orang baru bisa berjalan umurnya 2018, 2 tahun Mbak. 2 tahun itu baru bisa ngomong sedikit gitu, tapi pergerakannya udah banyak gitu kan. Makanya alhamdulillah sih saat ini kita sudah di proses HAM-nya sudah selesai. Selain itu sebutan nama Inap karena kita sudah terkenal. Sebenarnya kalau dalam hal hukumnya itu kita bernama Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia, Mbak, yaitu PSAI, ya, disebutnya PSAI. Inap sudah melalang buana namanya, jadi ya sampai sekarang tetap masih ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Indonesia Amputee Football Association, itu disebutnya Inap. Nah, untuk Indonesia itu sepak bola. Rencana kedepannya banyak sih Mbak, sebenarnya kita perlu asrama untuk para pemain atlet, ya kan. Terus untuk saat ini kan kita belum bertemu nih sama Pak Kemenpora, ya kan. Nah, kedepannya itu kita ingin supaya ada perhatian dari pemerintah terhadap sepak bola amputee di Indonesia. Kenapa harus dapat perhatian? Ya karena Indonesia ini menjadi role model dari ditunjuk oleh Presiden Amputee Dunianya. Kenapa? Karena Indonesia selalu melibatkan media, tidak melepaskan dari media. Seperti sekarang ini kita selalu berdekatan dengan media untuk mendorong dan perkembangannya cukup cepat. Di kedepannya nanti kita juga akan ada kompetisi liga seperti yang sekarang ada di sepak bola putih yang biasanya itu Liga Shopee. Nah, kita akan nanti ada sepak bola liga juga di Indonesia karena beberapa daerah sudah seperti Jember, ada Bali, ada Jawa Barat sudah mulai membentuk nih, saat ini sudah mulai agak membentuk tim-tim sepak bola di setiap daerah. Kenapa setiap daerah kita dorong untuk membentuk itu? Karena kita untuk mencari bibit-bibit yang nantinya persiapan untuk ke Piala Dunia di 2022. Dan tidak hanya cukup pemain yang saat ini nih. Kemungkinan nanti daerah akan nongol mungkin dari daerah yang paling ujung sekali, daerah Papua itu kan. Nah, Papua juga sudah mulai memperkenalkan sepak bola amputee. Tinggal kita tunggu para pemain dari Papua untuk bergabung menjadi timnas di Garuda Inap. Ya, kedepannya cita-citanya kita nanti ada di 2021 itu ada turnamen Piala Gubernur DKI, terus Piala Dunianya sama Piala Asia di Malaysia. Mudah-mudahan sih COVID cepat selesai karena teman-teman ini udah mulai greget latihan di rumah gitu kan. Pengen sekali latihan tapi karena kondisi COVID terpaksa kami dari manajemen menghentikan untuk teman-teman latihan di rumah karena kita tidak mau teman-teman terkena imbasnya dengan adanya COVID ini. Makanya tolong jaga kesehatan untuk supaya berdoa masing-masing di rumah untuk COVID cepat selesai. Ikutin protokol kesehatan apa yang diberikan oleh pemerintah itu. Nah, benar-benar setuju. Wah, ini saya kebayang sih nanti kalau misalnya pandemi ini selesai gitu, pasti Inap makin semangat lagi nih. Makin banyak lah ya insya Allah torehan pasti prestasinya. Benar-benar. Betul, iya. Nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngobrol nih tentang posisi-posisi pemain gitu. Kan ini pasti orang-orang yang sebelumnya tidak pernah bertemu, tiba-tiba bertemu, cara menentukan posisi pemainnya ini akan seperti apa, itu pasti akan seru banget. Tapi jangan kemana-mana, untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.